Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sinta. Baiklah, di sini saya mempunyai album foto ya, kumpulan dari album Pratikum Grafika. Ada beberapa judul, termasuk foto pasar, foto lockdown, hobi, kuliner, mau makanan ataupun minuman. Kemudian ada foto tanaman, ada foto siluet. Nanti saya akan bahas satu persatu. Langsung aja ke cover ya. Saya buat covernya itu seperti ini. Di sini itu saya lebih mengambil warna merah jambu ya, dan untuk pitanya saya buatnya warna pink. Jadi kan biar lebih menarik lah. Jadi saya taruhnya warna pink. Baik, langsung aja kita menuju isi albumnya apa ya. Baik, yang pertama itu di sini ada foto pasar ya. Dan foto pasar itu saya ambil sendiri ya di Pasar Ule Karing. Jadi di sini itu ada foto, bisa dilihat sendiri ya, nampak nggak ya? Oke, seperti ini. Saya buatnya seperti ini. Jadi di pertama ini foto pasar ini saya konsepnya itu sunshine, jadi sinar matahari ya, jadi sinar fajar. Jadi sinar matahari ini itu bisa kita, seperti yang kita tahu ya, bahwa sinar matahari itu adalah suatu ciptaan Allah yang sangat bermanfaat bagi manusia, terutama kita ya, karena apapun pekerjaan kita dengan menggunakan matahari itu akan memudahkan, seperti misalnya aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kemudian selain itu dia juga berfungsi sebagai sumber kehidupan yang memberikan kehidupan bagi kita manusia, berupa manusia, tumbuhan. Kalau tumbuhan itu pastinya ya memerlukan sinar matahari, karena sinar matahari itu memberikan fotosintesis ya kepada tanaman sehingga bisa tumbuh subur. Nah, di sini itu ada foto orang lagi belanja di pasar, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pasar ya, dan ada juga orang yang sibuk jualan kan. Jadi di gambar pertama ini lebih spesifiknya itu bagaimana sinar matahari itu memberikan sumber kehidupan bagi orang-orang yang sedang beraktivitas di pasar, seperti bapak yang sedang berjualan sayur ini. Nah, di sini saya juga memberi beberapa penjelasan tentang foto ya. Di sini ada penjelasannya. Kemudian saya juga buat bunga di sini, karena bunga itu kan juga merupakan tanaman yang tumbuh karena sinar matahari. Jadi saya buat bunga-bunga di sini. Kemudian di foto ini sendiri ada nama pengambil. Di sini itu ada nama fotonya Siti Nurula Rahmawati, karena kan kemarin masih kelompok, jadi fotonya tetap saya berikan nama dia karena dia yang mengambil foto kan. Kemudian di gambar selanjutnya itu, di album selanjutnya juga saya buat seperti ini. Nah, bisa dilihat sendiri kan bagaimana. Jadi untuk foto yang kedua ini masih di pasar ya. Jadi di sini itu ada aktivitas yang juga mempengaruhi lah sebagai sumber kehidupan yang diambil dari sinar matahari. Dengan adanya sinar matahari, orang bisa jualan, kemudian mengeringkan pakaian. Tapi kalau di pasar itu fungsinya banyak ya, seperti ini sayur-sayuran ini. Kemudian orang juga lebih semangat. Bisa kita tengok gambar bapak ini, dia tersenyum ya. Kebetulan ini saya yang ngambil gambarnya, dia sedang tersenyum, mungkin karena bahagia karena bahagia, senang, ceria, karena cuacanya juga cerah kan. Menikmati aktivitas pagi yang luar biasa. Dan di sini itu ada orang yang lagi jualan. Kebetulan ini kan pas Covid, jadi agak sunyi. Tapi di tengah kesunyian itu bapak ini dia jualan, nampak nggak ya? Jualan buah-buahan demi mencari nafkah untuk keluarganya. Di sini ada juga ikan. Nah, ini dalam album ini terbukti bahwa sumber kehidupan itu
berasal dari bukan berasal sih, sinar matahari itu memberikan sumber kehidupan bagi manusia dan tumbuhan gitu kan. Kemudian di bab selanjutnya ini, nah, saya mengambil ini foto lockdown ya. Jadi ini membahas tentang lockdown di kampung masing-masing. Nah, di foto lockdown ini saya mengambil tempatnya itu di tempat wisata. Tempat wisatanya itu ada di Simelu ya, Tengku di Ujung. Dimana Tengku di Ujung ini kalau di Simelu itu sangat populer lah ya, bisa dibilang, karena Tengku di Ujung itu sendiri merupakan makam seorang ulama yang menyebarkan agama Islam pertama di Simelu. Bisa dibilang itu juga tempat bersejarah lah di Simelu kan, karena dia adalah orang yang menyebarkan agama Islam di Simelu. Jadi saya mengambil temanya itu Tengku di Ujung. Nah, di Tengku di Ujung ini bisa dilihat sendiri ya, waktu lockdown itu kan biasanya di sini itu ramai pengunjung yang berdatangan ke sini. Tempatnya ini jadi banyak ya, jadi pengunjung itu ramai, bisa kita temukan di sana. Tetapi karena sedang berlangsung lockdown, jadinya nggak ada yang ini, jadi sepi, nggak ada orang yang datang ke sini. Jadi di foto lockdown ini nggak ada orang nih, satupun kayaknya nggak ada orang yang berkunjung di sini. Bisa dilihat sendiri ya gambarnya. Ini merupakan pintu gerbang menuju Tengku di Ujung. Kemudian ini jalan masuk ke dalam ya. Kalau kita masuk ke dalam, kita akan menemukan ini ya. Padahal tempatnya cantik loh, ada pantai-pantainya. Ini pantai nih, foto pantai laut. Ini ada pohon kan. Kemudian nanti kita sampai di sini, ini tempat parkirannya juga kosong kan, nggak ada parkir nih. Biasanya orang kalau datang ke sana pasti parkir keretanya di sini. Nah, selanjutnya ini jalan menuju ke dalam ya, kosong, nggak ada orang karena lockdown. Jadinya orang-orang tidak dibenarkan untuk keluar rumah, jadi di rumah aja. Dan ini adalah lokasinya. Ini lokasi makam Tengku di Ujung. Nah, jadi terbukti selama lockdown, jadi tempat wisata ini sangat sepi pengunjungnya, jadi nggak ada orang yang berdatangan. Biasanya ramai pengunjung dalam tiap harinya. Memang sih biasanya itu yang paling ramai itu setelah Lebaran, karena orang banyak berziarah ke makam beliau, dan waktu-waktu hari besar Islam banyak juga yang datang. Tapi kalau misalnya hari biasa pun biasanya juga ramai dikunjungi pengunjung, karena di sini itu selain kita mengenang sejarah ya, banyak tempat-tempat yang sangat menarik, seperti tempat pemandian. Dan di sini itu juga dibangun ya kolam di kolam itu juga dimasukkan dibudidayakan ikan laut, ada lobster, ada hiu. Makanya orang banyak menarik pengunjung yang datang ke sana. Selain dia bisa melihat sejarah, kemudian dia juga bisa menyaksikan pemandangan yang luar biasa ya, indahnya. Saya nggak bisa menggambarkan keindahannya, tapi kalau ada kesempatan kawan-kawan bisa datang ke tempat bersejarah ini. Kalau datang ke Simelu, jangan lupa datang ke Tengku di Ujung ini, karena tempatnya itu memang bagus ya, dan bersejarah bagi orang-orang Simelu sendiri. Baiklah, selanjutnya itu, oh iya, untuk temanya saya buatnya seperti ini, seperti bunga-bunga ini saya taruh di sini. Untuk fotonya biar lebih menarik, jadi saya buat kayak gini aja fotonya. Kemudian di halaman selanjutnya itu tentang hobi. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai sebuah hobi ya, termasuk saya sendiri. Tapi hobi itu beragam-ragam dia. Ada yang suka nonton, jalan-jalan, banyak lagi hobi-hobi olahraga gitu kan. Permainan itu juga merupakan hobi, baca buku mungkin. Tapi kalau saya hobinya itu lebih ke jalan-jalan ya, traveling kayak gitu. Pokoknya suatu yang menantang itu bagi saya merupakan suatu hobi yang sangat luar biasa. Jadi di sini itu
saya hobi itu lebih fokus kepada jalan-jalan. Nah, di sini itu bisa dilihat sendiri ada beberapa foto ya, dimana saya jalan-jalan. Di sini itu kenapa ya, kalau kita tengok gambarnya itu kok banyak kali love-love-nya. Kenapa taruh nggak meski yang lain, kenapa meski taruh love-love kayak gini kan? Terus ada bintang-bintangnya juga di sini. Saya buat love ini berarti menandakan kecintaan terhadap alam. Nah, jadi saya buatnya lambang love kayak gini. Jadi keterangan gambar itu saya buat dalam bentuk love kayak gini kan. Banyak ini merupakan kecintaan itu terhadap alam kan. Saya itu pencinta alam, jadi jalan-jalannya nengok-nengok alam. Kemudian di sini tuh ada gambar seorang perempuan yang lagi menaiki sepeda. Saya menemukan ini di buku kan, kemudian saya ambil, saya taruh di sini karena ini kan konsepnya jalan-jalan kan, hobi. Jadi saya jalan-jalan itu taruh ini seperti dia kan petualang kan naik sepeda, naik kendaraan. Jadi di foto pertama ini adalah hobi pertama saya, yaitu camping. Nah, dengan mendirikan tenda di alam yang lebih terbuka. Jadi banyak kita bisa mengenal alam di sekeliling kita itu dengan camping. Kemudian selain itu banyak kita menemukan kawan-kawan baru, bisa lebih akrab dengan kawan yang sudah kawan. Kemudian kita bisa mengenal lingkungan alam yang berada di sekitar kita. Selanjutnya ini ada foto ya, saya jalan-jalan. Ini fotonya sebetulnya di atas batu di laut. Ini sebetulnya bagus sekali tempatnya, cuman ini fotonya kayak gini. Ini naik tebing di atas. Kita kan kalau mau naik ke sini harus dari sini dulu, menaiki tebing ini, kemudian baru kita sampai di sini. Itu pemandangannya juga luar biasa ya, masya Allah, ciptaan Tuhan yang nggak ada duanya. Jadi begitu indah lah ciptaan Allah ini. Kemudian di sini itu ada foto ini. Ini kalau kita tengok pasirnya putih ya, dan ada beberapa pohon apa ya? Oh, pohon kelapa yang berbaris-baris. Ini itu di pasir tinggi. Kalau di Simelu itu ada beberapa tempat wisata, termasuk yang ini tadi namanya sering disebut dengan Batu Alafan atau Batu Sambung-Ambung. Kalau di sini tuh kita harus ke ini dulu, ke Alafan dulu, baru bisa naik batu ini. Kemudian kalau yang ini tadi pasir tinggi ini berada di tepas selatan, tepatnya di sini. Nah, di sini itu juga diramai pengunjung yang datang ke sini. Jadi saya juga mau jalan-jalan ke sini melihat pemandangan alam yang sangat luar biasa. Biasanya orang-orang bule itu banyak yang datang ke pasir tinggi untuk berselancar karena di situ tuh ombaknya memang gede ya, bagus. Banyak bule-bule yang datang ke sana. Kemudian di sini itu saya jalan-jalan ke pantai ya. Terus saya melihat ada ibu yang sedang membuat ikan asin. Jadi saya ikut ke sana. Saya memotret ini, selfie ya, selfie kayak gini. Ini semua selfie, ini selfie juga ini. Dan ini juga mana tadi ya? Ini juga. Kemudian itu oh ya, cara pengambilan gambarnya itu bisa kita taruh kameranya dengan di atas tas, kita taruh di bawah tas kita, kemudian taruh di situ kameranya. Kemudian ini ada bintang-bintang kayak gini ya, konsep bintang-bintang gini. Saya buat bintang-bintang ini karena apa namanya, hobi itu apa namanya, hobi apa ya, lupa. Hobi itu senang kita lihat. Misalnya bintang itu kan indah, jadi hobi kita itu seperti bintang tinggi gitu kan, senang, indah. Jadinya saya buat bintang di sini biar lebih bagus. Kemudian di sini tuh ada juga foto sunset. Saya juga senang mengambil gambar yang seperti ini. Ini foto orang yang lagi di sana. Kebetulan sekali saya mengambil gambar. Ini kawan saya sendiri ya. Kami jalan-jalan ke sana dan saya mengambil momen ini karena momen-momen ini sangat bagus ya, bisa kita abadikan dalam sebuah kamera ya. Jadi setiap momen itu bisa kita abadikan dengan kamera.
yang juga merupakan hobi saya. Selain jalan-jalan, saya juga mempunyai hobi fotografer, tapi di sini itu lebih ke jalan-jalan. Nah, selanjutnya ada bab selanjutnya itu tentang kuliner ya. Nih, kuliner makanan ya, seperti ini ya. Jadi kuliner makanan ini saya lebih ke makanan-makanan yang enak lah dikonsumsi, yang sering mungkin ya dimakan sama orang-orang. Ini saya taruh ada ikan hiu karena di sini itu lebih banyak makanan yang berasal dari laut. Jadi saya taruh ikan hiu karena lebih makanan, saya jadi berinisiatif untuk menaruh ikan hiu. Dan ini bintang-bintang ini kan merupakan bintang-bintang dari laut karena banyak ikan-ikan. Ini ada daun-daunnya juga untuk menghiasi, saya taruh daun-daun ya seperti ini untuk keindahan gambarnya. Jadi di halaman ini itu banyak kuliner ya. Di sini seperti sebelah sini, ini itu merupakan ikan bakar yang dibakar dari yang berasal ikannya itu dari laut, yang rasanya itu tiada duanya. Pokoknya kalau ikan itu segar dari laut itu bagus kita konsumsi. Jadi lebih bagus kalau kita konsumsi ikan laut, karena saya juga pernah mendengar bahwa ikan laut itu memberikan IQ, kepintaran lah. Kalau kita sering konsumsi, jadi kita bisa pintar makan ikan laut, seperti itulah. Kemudian ini ada juga nih, ada ikan goreng. Di sini ada ikan goreng. Kemudian ini ada cumi-cumi juga ya, cumi-cumi asin. Tapi ini menarik sih, kawan saya juga hobi masak ikan cumi-cumi ini, karena dia suka cumi-cumi. Dan di sini itu saya taruh gambar makanan, kue, kayak kue ulang tahun sih, tapi ini karena makanan jadi saya taruh ini. Kemudian di sini itu saya juga sempat taruh ini orang-orang nih, bapak-bapak yang sedang bersalaman. Kemudian dan di sini ada juga ayam. Ini merupakan ayam goreng Arab ya, yang sekarang itu lagi lagi kekinian, lagi sering dibicarakan orang-orang. Misalnya orang lebih sering kalau pergi ke restoran pasti pesan itu karena rasanya itu luar biasa. Jadi kita sebetulnya juga bisa buat di rumah makanan-makanan seperti ini. Kemudian ada juga udang tumis ya. Jadi untuk kuliner ini ada beberapa makanan yang saya ambil karena ini tuh vitaminnya bagus ya, bagus jika dikonsumsi. Kemudian ada sayur. Ini sayur ini bagus loh kita konsumsi. Kalau kita udah makan daging, udah makan ikan, tapi harus tambah sayur lagi supaya lebih sehat. Karena sayur itu adalah sumber serat ya, banyak serat di sini di sayur-sayur ini. Kemudian dia juga dapat kalau kita mau diet, konsumsi banyak-banyak sayur. Selain itu dia juga bagus untuk kulit. Kemudian juga katanya juga dapat menghilangkan stres loh. Jadi boleh dicoba lah ya, perbanyak makan sayur. 4 sehat 5 sempurna. Oke, selanjutnya memang masih di kuliner sih, konsepnya masih di kuliner, cuman ini lebih ke minuman, kuliner minuman ya. Saya mengambil konsepnya itu minuman yang kekinian ya, yang banyak dijual orang, kemudian banyak kita temukan di restoran-restoran atau orang yang berjualan di jalan juga banyak. Minuman ini sangat digemari ya, sangat kekinian sekali kawan-kawan. Menarik ya. Langsung saja ini kan, tapi sebetulnya minuman kekinian ini bisa kita buat sendiri di rumah. Bahannya kita tengok di internet aja, itu di internet itu banyak juga disajikan menu-menu cara membuat, bahannya juga ada di internet. Jadi kalau kita mau buat sendiri juga boleh sebetulnya. Nah, untuk gambar yang pertama ini merupakan MC Punch yang segar.
ini banyak sekali loh orang menyukai minuman ini ya. Kemudian yang kedua ini ada Yakult ya, melon Yakult. Jadi ini bisa kita buat sendiri di rumah. Ini cocoknya kalau misalnya kita habis aktivitas kayak olahraga, ataupun yang lebih utamanya pas setelah kita puasa, pas buka puasa. Jadi setelah kita buka puasa itu minum ini seger banget. Jadi ini kalau kita konsumsi di rumah, buat sendiri di rumah juga bisa. Dan minuman ini juga termasuk minuman kekinian loh. Jadi orang-orang itu banyak meminati minuman-minuman ini. Ini ada beberapa saya taruh minumannya ya, gambar ini. Kemudian yang ketiga itu ada gambar es doger. Es doger ini adalah es dengan isian ketan hitam atau isian ketan hitam, alpukat, kemudian kelapa, nangka, atau sobekan roti tawar. Itu juga bisa kita buat untuk es doger ini. Jadi es doger ini seger ya kalau kita konsumsi. Jadi semua minuman yang di sini itu sebetulnya kalau kita minum itu akan cocok ya untuk menghilangkan dahaga kita. Jadi di sini itu saya suka saya menampilkan minuman yang kekinian supaya kita juga tahu lah minuman apa yang sedang ngetren sekarang. Nah di sini itu juga ada fresh cappuccino. Ini merupakan kopi yang di blender pakai es. Nah minuman ini juga sangat sangat kekinian ya, jadi banyak digemari sama orang-orang. Ini juga ada Milo on top. Nah Milo on top ini juga bisa kita buat sendiri di rumah nih. Rasanya juga luar biasa pastinya kan. Ini saya buat seperti ini ya, bergotnya seperti ini untuk mempercantik tempatnya ya. Jadi saya buatnya seperti ini untuk menemani minuman-minuman. Kemudian di bab selanjutnya itu ada potret siluet. Nah ini album siluet ya, album siluet. Jadi di album siluet ini saya mengambil beberapa foto, mengambil beberapa momen di jalan raya. Tapi saya mengambil foto siluet ini lebih kepada kegiatan orang-orang yang berada di jalan raya saat udah menjelang maghrib kan. Jadi di situ banyak momen-momennya, sunsetnya juga ada. Jadi kalau kita ngambil gambarnya itu bagus. Apalagi kalau cahayanya cerah, jadi gambarnya juga bagus. Nah, di sini untuk foto pertama ya. Untuk foto pertama ini adalah kegiatan orang-orang. Kebetulan di sini itu sedang ada kecelakaan ya di jalan raya. Jadi saya mengambil momen ini karena banyak orang yang berkumpulan, orang dari jalan pulang dari jalan-jalan, orang dari kerja, semua berkumpulan di sini. Tapi ini nggak terlalu jelas ya karena sunset karena siluet, jadi agak hitam gambarnya, jadi nggak ada warnanya yang ada seperti ini. Kemudian yang kedua ini nampak nggak ya, begini aja lah. Nah di gambar yang kedua ini kalau diperhatikan ini sebetulnya gambar perempuan nih. Ini perempuan yang lagi mau siap-siap ke masjid ya, lagi berjalan menuju masjid untuk menunaikan kewajiban seorang muslimah ya, yaitu menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi kegiatan di jalan raya kan, jadi dia lewat, saya ambil gambarnya. Kemudian di sini juga ada seorang perempuan ya, bisa kita lihat dia lagi seperti senang lah. Dia ini sedang menikmati ciptaan Tuhan yang begitu indah ya. Suasana sore yang begitu menghangatkan, menenangkan. Bagus juga lah untuk kesehatan kita, sebetulnya kesehatan fisik, karena dengan sunset ini waktu sunset itu
bisa menenangkan pikiran kita yang lagi misalnya lagi stres, jadi kita bisa tenang. Kemudian di sini juga ada orang pulang dari kerja, jadi pas jadi jalan raya kebetulan saya juga memotret gambarnya ya, jadi saya potret gambarnya. Kemudian di gambar yang gambar ini adalah kegiatan orang yang sedang pulang dari kegiatan olahraga. Jadi mereka pulang, saya potret di sini. Itulah keindahan Allah, yang Allah memberikan keindahan, maksud saya keindahan alam yang luar biasa. Jadi saya foto siluet ini saya ambilnya dari foto-foto sunset, karena di foto sunset itu bagus untuk dijadikan seperti siluet. Gambarnya hitam seperti ini tetapi jelas kan. Jadi saya mengambilnya itu waktu-waktu mau maghrib. Baik, untuk ininya saya, untuk bingkainya saya buat seperti ini karena ini sunset dan seperti ini simple aja ya, di sini. Kemudian next di halaman selanjutnya. Nah, untuk di album yang ini sebetulnya album terakhir ya. Di album terakhir ini merupakan, nah ini gambarnya, merupakan gambar tanaman natural ya, yang konsepnya natural. Saya mengambil tanamannya itu dari tanaman banyak sih, cuma saya lebih ngambil ke bunga karena di sekitar rumah itu banyak tanaman bunga. Jadi saya mengambil tanaman bunga karena ibu saya suka koleksi bunga-bunga seperti ini, dia tanam sendiri. Baiklah, saya mengambil konsepnya natural ya. Saya juga ada tempel beberapa bunga di sini karena kan ini alami, jadi saya buat bunga untuk lebih menghidupkan gambar yang saya ambil. Jadi saya taruh seperti ini bunganya. Ini juga bunga-bunga ya, karena ini tanaman jadi saya buat seperti ini. Di pertama ini nah ini sebetulnya untuk gambar yang pertama ini adalah bunga asoka. Jadi kawan-kawan mungkin udah tahu ya bunga asoka itu apa, tapi jujur ya saya baru tahu namanya ini asoka. Saya sering lihat bunga tapi saya nggak tahu namanya. Jadi bunga asoka ini kalau menurut orang Hindu, bunga ini dianggap dianggap suci sama orang agama Hindu ya. Kemudian bunga ini akan mengeluarkan harum, katanya akan mengeluarkan harum itu di bulan Mei sama April setiap tahunnya. Terus pohon ini sering diasosiasikan dengan cinta dan sering diartikan dengan cinta dan kesucian. Itu bunga asoka ya. Ini bagus loh bunganya, kalau kita tanam di rumah juga bagus. Ini lebih kalau dikenal sih sebagai ginseng Jawa atau kolesom Jawa. Ini kan bagus kalau kita, selain dia digunakan untuk sebagai hiasan, ternyata bunga ini juga bisa dikonsumsi sebagai obat, yaitu sebagai penambah stamina. Jadi kalau kawan-kawan mau coba boleh ya, karena bunga ini juga bisa digunakan untuk untuk penambah stamina. Jadi foto selanjutnya saya mengambil bunga kacar air. Nah, gambarnya seperti ini. Ini bunga kacar air yang berada di depan rumah. Kacar air itu biasanya dia banyak ya warnanya, ada warna putih, warna ungu, warna merah jambu. Tapi saya ngambil yang warna pink ya, atau merah jambu. Nah, yang terakhir itu ada bunga gumintir. Ini dia. Nih, bunga gumintir ini merupakan bunga, selain sebagai hiasan yang bagus ya, kalau menurut saya suka bunga ini karena warnanya yang cerah itu
bagaikan memberikan suatu kehidupan kayak gitu kan, suatu kecerahan. Ternyata bunga ini juga banyak manfaatnya loh, dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Jadi kawan-kawan juga bisa lihat sendiri lah bunga ini, bunga minter seperti apa. Itu bunga ini juga dimanfaatkan sebagai obat penurun demam, pilek. Terus kalau kita datang bulan ya, bagi perempuan itu kalau kita halangan kan sakit perut, ini juga bisa jadi obatnya ketika sedang datang bulan. Jadi kalau datang bulan sakit perut bisa pakai daun gumintir ini. Terus selain itu dia juga sebagai obat pilek. Jadi kalau pilek bisa juga menggunakan daun ini. Baiklah, saya masih ada satu betulnya halaman yang masih kosong ya, masih ada satu di sini. Saya taruh seperti ini. Mungkin kawan-kawan bertanya kenapa ada warna-warna putih kayak ini. Warna-warna ini saya jadikan sebagai tempat-tempat foto. Saya taruh seperti ini. Tapi ini karena masih kosong ya, belum ada, jadi masih kosong. Nanti kalau ada album lagi tinggal taruh aja di sini gambar-gambarnya. Nah, ini belakang sampulnya seperti ini. Ada seorang perempuan ya. Nah, ini dia. Ini belakangnya ya, belakangnya seperti ini. Baiklah, demikianlah penjelasan panjang lebar dari album saya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan kebenarannya itu datang dari Allah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.